2024 dengan terpidana 6 orang anggota Panwas Kuala Lumpur dan 1 orang mantan anggota Panwas Kuala Lumpur. Bahwa berkaitan dengan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 terjadi di A. TPS 006 Kelurahan Coco, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus, di mana surat suara pasangan calon nomor 1 tertulis 9 suara sah, namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa berdasarkan C hasil salinan PPWP yang dimiliki oleh jajaran Bawaslu, perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Coco, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus adalah 9 suara. C hasil salinan TPS 006 Kelurahan Coco, Kecamatan Dewi, Kabupaten Kudus. 2. Bahwa berdasarkan pengecekan secara langsung di halaman info pemilu, perolehan pasangan calon nomor urut nomor 1 di TPS 006 Kelurahan Coco, Kecamatan Dewi, Kabupaten Kudus yang tertera dalam hasil pemindaian C hasil PPWP adalah 9 suara. 3. Bahwa berdasarkan C hasil PWPP sebagai maksud pada poin 1 dan hasil pindai C hasil PWP sebagai maksud pada poin 2, saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak menandatangani C hasil PWP. C hasil PWP TPS 006 Kelurahan Coco, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus dan info pemilu berdasarkan laporan hasil pengawasan pemilu tidak terdapat terjadi kejadian pengurangan suara. B. TPS 01 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, di mana suara pasangan calon nomor 1 tertulis 38 surat suara sah, namun dalam C penulisan dalam penghitungan di KPU terinput 28 suara. Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa berdasarkan pengecekan secara langsung di laman info pemilu link http://pemilu2024.kpu.go.id, perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yang tertera dalam hasil pindai C hasil PPWP adalah 38 suara. 2. Bahwa berdasarkan hasil pindai C hasil PPWP sebagai maksud dalam poin 1, saksi pasangan calon nomor 3 tidak menandatangani hasil C hasil PPWP. 4. Bahwa berkaitan dengan politik uang, Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut. 4.1. Bahwa dalil permohonan pemohon yang berkaitan dengan terjadi penyuapan terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa untuk memberikan info terhadap suara DPT yang tidak digunakan, yang diduga untuk menyiasati suara yang hangus dimanipulasi untuk salah satu pasangan calon di TPS 029 Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Gandrung Mangu nomor 002/2024 pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut. A. Jumlah DPT pada TPS 029 Desa Karanggintung, RT 005 RW 006 Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Kota Cilacap sebanyak 215 pemilih, terdiri dari 108 pemilih laki-laki dan 107 pemilih perempuan. Jumlah surat suara presiden yang tersedia adalah 220. Jumlah surat suara DPD yang tersedia adalah 240. Jumlah surat suara DPR yang tersedia adalah 220. Jumlah surat DPRD provinsi sebanyak 219 dan jumlah surat DPRD kabupaten kota sebanyak 219 setiap jenis pemilu. Sehingga sesuai dengan ketentuan yaitu jumlah ketersediaan surat suara di TPS sebanyak jumlah DPT ditambah 2% dari jumlah DPT. B. Proses pemungutan suara pada TPS 029 Desa Karanggintung, Kota Cilacap selesai pada jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Total surat suara yang digunakan sebanyak 149 surat suara dan surat suara DPK sebanyak 2 surat suara. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hasil hak pilihnya Presiden, DPD, DPR, DPD Provinsi, DPD Kabupaten Kota masing-masing sebanyak 145 pemilih dan ditambah daftar pemilih khusus sebanyak 2 pemilih. Tidak terdapat pemilih daftar pemilih tambahan. Surat suara Presiden tersisa sebanyak 69 suara, surat suara DPD tersisa sebanyak 89 suara, surat suara DPR tersisa sebanyak 69 surat suara, surat suara DPD Provinsi tersisa sebanyak 68 surat suara, dan surat suara DPD Kabupaten Kota tersisa sebanyak 68 surat suara. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Gandrung Mangu tidak terdapat dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan mencoblos lebih dari 1 kali dan anak-anak ikut mencoblos. 1. Bahwa berkenaan dengan TPS 07 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten melalui formulir B.2 temuan nomor 01/2024 pada tanggal 15 Februari 2024 dan formulir model B13 kajian dugaan pelanggaran nomor 01 tanggal 15 Februari 2024 merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Curug untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7. 2. Bahwa terkait dengan TPS 06 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, formulir B2 temuan nomor 009/2024 pada tanggal 2 Maret 2024 dilakukan penghitungan suara ulang surat suara jenis DPRD Kota Serang.
3. Berkaitan dengan siaran pers Bawaslu tanggal 15 Februari 2023, terdapat pemilih mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS. Berikut penjelasan Bawaslu. 1.1 berdasarkan siaran pers Bawaslu nomor 11 2024 15 Februari 2024 berjudul Bawaslu temukan 19 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara. Bawaslu menyampaikan 2.413 TPS yang didapati adanya dugaan pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 30 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi sistem informasi pengawasan pemilu hingga 15 Februari 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bahwa proses kerja pengawasan dilakukan di TPS, PTPS mengamati peristiwa-peristiwa khusus, di antaranya adanya dugaan pemilih memilih lebih dari satu kali. Pemilih lebih dari satu kali dapat berupa pemilih yang sama melakukan upaya untuk memilih 2 kali, atau pemilih mendapatkan 2 surat suara dalam satu jenis pemilihan. Jika ada indikasi pemilih memilih lebih dari satu kali, PTPS menjawab di dalam sistem aplikasi pengawasan pemilu pada alat kerja pelaksanaan pemungutan suara, apakah terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali, jawaban ya atau tidak. Dan 1.3 bahwa terhadap hasil pengawasan tersebut tidak lanjut yang dilakukan PTPS menyampaikan saran kepada KPPS agar memastikan pemilih khusus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik dengan memperhatikan nilai menjaga hak pilih, sehingga kejadian khusus kemudian dapat dicegah sehingga tidak benar-benar terjadi. KPPS selanjutnya menindaklanjuti saran perbaikan TPS. Rincian kejadian khusus pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Kami bacakan sampelnya. Misalnya Aceh, pemilih menggunakan hak pilih lebih satu kali, 30 kejadian, dan seterusnya. Total 2.413. Bahwa berdasarkan pasal 372 ayat 2 Undang-Undang Pemilu, pemungutan suara TPS wajib diulang apabila terdapat hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti. Selanjutnya berdasarkan pasal 373 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pemilu, pemungutan suara diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakan pemungutan suara ulang. Dan usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, data hasil pengawasan tersebut sangat mungkin berubah. Selain dengan memaksimalkan upaya pencegahan, hal tersebut juga karena dilakukan penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut oleh pengawas TPS. Diusulkan kepada KPPS untuk diteruskan kepada PPK untuk ditetapkan pemungutan suara ulang oleh KPU Kabupaten Kota. Pada tanggal 28 Februari 2024, Bawaslu mengeluarkan siaran pers nomor 14 dengan judul Bawaslu merekomendasikan 1.692 TPS. KPU laksanakan PSU, PSL, dan PSS di 1.521 TPS, 1.521 TPS. Berdasarkan pengawasan, Bawaslu mengeluarkan sebanyak 1.692 saran perbaikan dan atau rekomendasi pemungutan suara ulang, pemungutan dan penghitungan suara ulang PSL, dan pemungutan dan penghitungan suara susulan PSS. Rekomendasi ini merupakan hasil pengawasan Bawaslu pada pelaksanaan pemungutan suara tahun 2024 dari total 1.692 saran perbaikan atau rekomendasi tersebut, diantaranya 890 rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan pemungutan suara ulang terbanyak di Papua, Papua Pegunungan 94, Papua 80, Sulawesi Selatan 70 rekomendasi, Maluku 70 rekomendasi, Nusa Tenggara Barat 53 rekomendasi, Nusa Tenggara Timur 53 rekomendasi, dan Sulawesi Tengah 42 rekomendasi. Bahwa terhadap 890 saran perbaikan dan atau rekomendasi PSU dilaksanakan PSU di 729 TPS 80% dan tidak dapat dilaksanakan PSU di 84 TPS 9%. Tidak dapat dilaksanakan PSU berdasarkan hasil kajian KPU tidak mungkin diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan atau saran perbaikan atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara, sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU. 1.8 bahwa selain itu terdapat 77 saran perbaikan dan atau rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti atau karena tidak mendapatkan surat balasan terjadi di 4 provinsi, Sulawesi Tengah 3 TPS, Jawa Barat 3 TPS, Maluku 23 TPS, Papua 48, Kabupaten Jayapura 48 TPS. Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindak lanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1. Bahwa terkait dengan TPS 07 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Banten, sudah diterangkan dalam kejadian di atas. Kemudian, keterangan Bawaslu terhadap dalil